Ghost lah yang menghasutnya untuk datang ke sekte sepanjang masa. Itu juga ide Ghost untuk menggunakan hari perekrutan untuk mengeluarkan tantangan. Menurutnya, sekte sepanjang masa pasti akan menerima tantangan itu. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak prestise di dunia pugilistik. Betul sekali, Jun Changqiao tidak akan menolak tantangan apapun. Selama mereka berani datang, dia akan menemani mereka. Semuanya berada di bawah kendali Ghost. Dia juga dengan senang hati berpikir bahwa begitu dia memukuli murid sekte sepanjang masa dan menyebarkan berita, itu pasti akan mempermalukan sekte. Orang ini juga tahu bahwa Jun Changqiao sangat kuat. Jika dia menantangnya, itu pasti akan menjadi tragedi. Karena dia tidak bisa secara langsung membantu wakil master sekte membalas dendam, dia hanya bisa memulai dengan murid dan menyebabkan reputasi sekte sepanjang masa jatuh. Tapi ketika Abu Rishman dipukuli dan kemudian dirusak dengan gila-gilaan, rencana dan plot yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba menjadi serba salah. Bangun di sini, Ye Xingchen berkata dengan dingin. Ya dewa, sangat tampan. Saya sangat berharap untuk segera menjadi murid sekte sepanjang masa. Banyak gadis menggenggam tangan mereka dan memandang Ye Xingchen, yang bertingkah seperti CEO yang mendominasi. Ghost, yang berdiri di bawah panggung, sudah basah oleh keringat dingin. Seorang pria bur dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Meskipun dia lebih kuat darinya, dia hanya sedikit lebih kuat. Jika dia naik, dia pasti akan dipukuli. Orang ini akhirnya mengerti bahwa datang ke sekte sepanjang masa harus dipukuli. Ghost benar-benar ingin pergi sekarang, tapi sudah terlambat. Pihak lain telah keluar untuk menerima tamu. Tenang, tenang. Ghost menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Ziji. Bukan aku yang memilihmu, aku yang memilih dia. Ye Xingchen tidak bisa diprovokasi, tapi orang ini bisa. Saudara muda Ye, Xiao Ziji berkata, dia milikku. Sampah, Ye Xingchen berkata dengan dingin dan kemudian berjalan menuruni panggung. Silahkan, Xiao Ziji menangkupkan tangannya dan berkata. Melihat Ye Xingchen berjalan, Ghost benar-benar santai. Dia kemudian melompat ke arena dan berpikir, lawan yang saya pilih memiliki aura berat yang sama dengan Abu Rishman. Dia harus menjadi pembudidaya tubuh fisik. Selama saya cukup cepat, saya harus bisa menghabisinya dengan mudah. Dia cukup pintar untuk memilih lawannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Tidak seperti Abu Rishman, ketika dia melihat Ye Xingchen memandang rendah dirinya, dia memilihnya tanpa ragu-ragu. Xiao Ziji melompat. Mari kita mulai, kata Jun Changqiao tidak sabar. Awalnya, dia berpikir bahwa Abu Rishman memiliki beberapa kekuatan, tetapi pada akhirnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh muridnya. Karena itu, dia tidak tertarik pada pertempuran berikutnya. Lebih baik mengakhirinya lebih awal dan melanjutkan bisnis merekrut murid. Di atas panggung, Ghost menampilkan teknik gerakannya dan langsung berubah menjadi bayangan hitam yang pekat. Xiao Ziji berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Suara mendesing. Pada saat ini, Ghost mengambil kesempatan dan tiba-tiba melompat ke belakang Ye Xingchen. Aura suram muncul di telapak tangan kanannya dan dia tiba-tiba menyerang. Bang! Xiao Ziji tidak menghindar dan membiarkan lawan memukul punggungnya. Dia kemudian berdiri di sana tanpa bergerak. Ini, mata hantu dipenuhi dengan keheranan. Kekuatanmu terlalu lemah. Jadilah lebih kuat, Xiao Ziji berkata. Sial, Ghost menunjukkan teknik gerakannya dan mundur beberapa langkah. Kemudian, tangan kanannya dengan cepat membentuk segel dan memadatkan energi yang lebih kuat untuk menyerang. Bang, 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 petik 2. 3 telapak tangan yang kuat semuanya mengenai punggung Xiao Ziji, tapi lawannya masih sekokoh gunung Tai. Dia berkata dengan tidak puas, bisakah kamu menjadi sedikit lebih kuat? Mulut hantu berkedut. Teknik telapak tangan ini jelas merupakan gerakan pembunuhnya. Selain itu, setelah 3 serangan berturut-turut, Ye Xingchen tidak mundur sama sekali. Ini sedikit melukai harga dirinya. Orang ini tidak bisa mengelak. Ini berarti tubuh fisiknya kuat tetapi kecepatannya lemah. Bahkan jika dia bisa menahannya, dia tidak lebih dari karung tinju. Ghost menganalisis situasi dan membuat rencana. Jika 1 atau 2 serangan tidak cukup, maka dia akan melakukannya beberapa kali lagi. Menampilkan teknik gerakannya, bayangan hitam saling silang. Pada saat itu, Ghost dengan sempurna menunjukkan keuntungannya menjadi cepat. Terkadang, dia akan menghindar ke kiri dan ke kanan. Terkadang, dia melompat-lompat. Anak laki-laki dan perempuan itu sangat terkejut sehingga mulut mereka perlahan terbuka. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka telah melihat hantu. Bang, bang, suara ledakan sering terdengar. Dalam waktu singkat,
Ghost mengandalkan teknik gerakannya untuk menemukan kekurangan Xiao Ziji dan terus menyerangnya. Setelah puluhan serangan, dia berdiri di tepi panggung, terengah-engah. Dia memegangi kepalanya dan meraung, kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah menyerang berkali-kali, dia telah menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, lawan masih berdiri di sana seperti gunung. Perasaan itu benar-benar putus asa. Mendesah, Xiao Ziji berbalik dan berkata, kekuatanmu hanya begitu tinggi. Aku berdiri di sana dan membiarkanmu memukulku begitu lama. Omong kosong, Ghost meraung, kamu jelas tidak bisa menghindar. Wosh! Sebelum dia selesai berbicara, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meledak di depannya. Dia melihat Xiao Ziji muncul di depannya dengan tenang. Tangan kanannya memadatkan kekuatan elemen tanah yang kuat dan tiba-tiba meledakkannya. Pupil Ghost tiba-tiba menyusut. Ini sudah berakhir. Bang! Pukulan Xiao Ziji datang. Kecepatan dan kekuatan pukulannya seperti meriam, dan langsung mengenai dada Ghost. Kamera melambat tanpa batas. Pertama, ekspresi lawan perlahan berubah. Kemudian, kakinya perlahan meninggalkan tanah dan tubuhnya terbang mundur setengah membungkuk. Boom! Kamera kembali normal. Ghost terbang keluar dari arena dengan suara menderu. Kemudian, setelah menabrak lebih dari selusin pohon, dia jatuh seperti genangan lumpur beberapa ratus meter jauhnya. Dadanya penyok dengan tanda tinju, dan dia pingsan di tempat. Dia tidak mampu menyinggung Ye Xingchen. Dia juga tidak mampu menyinggung Xiao Ziji. Dia tidak mampu menyinggung salah satu murid inti dari sekte sepanjang masa. Pria, Jun Changqiao berkata, masukkan kedua orang ini ke penjara. Ya, Li Fei, Long Xiang, dan yang lainnya membawa Aburishment and Ghost yang setengah mati, lalu terbang ke sekte sepanjang masa. Mendesah, Ying, yang bersembunyi di kejauhan, melihat mereka berdua ditangkap dan berpikir, ini adalah hasil dari mencari kematian. Ketika dia bergegas, Aburishment and Ghost telah mengeluarkan tantangan, jadi sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan menonton. Ying sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, wakil Master Sekte telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak memprovokasi sekte. Mereka harus kuat. Suara mendesing. Ying tidak tinggal lama dan diam-diam pergi untuk menyampaikan berita. Tapi saat dia berbalik, dia melihat seorang wanita dingin berbaju putih berdiri di atas pohon di depannya. Karena kamu di sini, jangan kembali, kata Lu Qianqian ringan. Meskipun Ying sedikit terkejut bahwa dia ditemukan, dia tenang dan tersenyum. Bisakah kamu menghentikanku? Suara mendesing. Dia menggunakan keterampilan gerakan yang tak terduga dan terbang dari sisi lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, udara dingin yang kuat dengan cepat menyebar dari belakang dan menempel di tubuhnya, membentuk titik beku, menyebabkan kecepatannya sangat berkurang dalam sekejap. Ekspresi Ying sedikit berubah. Saat dia hendak mengedarkan energi spiritualnya untuk menghilangkan rasa dingin di sekitarnya, sebuah pedang melintas, dan kemudian dia mengangkat tangannya dan mendarat di tanah. Lu Qianqian memegang pedangnya ke lehernya dan berkata, aku bisa. Lebih jauh. Melihat bahwa Ying juga ditangkap, Yin Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis, meskipun kamu memiliki kemampuan untuk datang dan pergi tanpa jejak, kamu terlalu dekat dengan sekte sepanjang masa. Itu normal bagimu untuk ditemukan. Mendesah, aku akan kembali dan menyampaikan berita. Boom, ada ledakan, dan tanah tiba-tiba tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Yin Jiu memutar matanya dan pingsan di area tengah. Heudi perlahan turun dari langit dan berkata dengan mulut berkedut, orang ini sangat lemah. Gelombang liar adalah semacam sikap. Gelombang liar tidak terkendali. Berderak. Ketika Zhao Doudou bernyanyi secara emosional, pintu penjara tiba-tiba terbuka, jadi dia dengan cepat menutup mulutnya dan berkata, kami punya teman satu sel baru. Celepuk, celepuk, celepuk. Seorang pria hantu, dan Yin Jiu terlempar. Cek, cek. Zhao Doudou berjalan mendekat dan melihat bahwa mereka semua pingsan, jadi dia berkata dengan simpatik, kamu disiksa dengan sangat buruk. Saudara laki-laki, dia melambai pada Dai Lu, yang menghadap ke dinding, dan berkata, datang dan sambut teman satu sel kita yang baru. Dari 4 pelindung gerbang Kaisar Iblis, 3 di antaranya dikurung di penjara pria bersama Zhao Doudou dan Dai Lu. Yang terakhir dikurung di penjara wanita dengan kepala istana kuil 9 racun. Seorang pria dan hantu berakhir seperti ini, yang dapat dianggap sebagai mereka menuai apa yang mereka tabur. Tapi Shadow dan Yin Dove juga tertangkap, yang agak seperti terlibat secara tidak adil. Tepatnya, itu semua karena rekan satu tim babi mereka. Terutama hantu.
Mengapa dia mengatakan itu? Karena ketika dia bertarung dengan Xiao Ziji, entah itu gerakannya atau teknik telapak tangannya, semuanya mengandung aura jahat, yang memudahkan Jun Changqiao untuk menentukan bahwa dia mungkin seorang pembudidaya iblis. Memikirkan bagaimana dia baru saja memukuli wakil ketua gerbang Kaisar Iblis belum lama ini, dan sekarang ada seorang pembudidaya iblis yang berpura-pura menantangnya, pasti ada hubungan di antara keduanya. Aku telah berdosa. Selama pertempuran, Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, jaga orang ini dengan satu pukulan. Ya, Xiao Ziji menerima perintah Patriark, tidak lagi menjadi karung tinju. Dia menggunakan kecepatan dan kekuatan penuhnya dan langsung merawat Ghost. Jika keduanya dikirim oleh gerbang Kaisar Iblis, maka mungkin ada teman lain yang bersembunyi di kegelapan, jadi Jun Changqiao memerintahkan Lu Qianqian dan yang lainnya untuk lebih memperhatikan. Pada akhirnya, mereka benar-benar menangkap dua lagi. Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi takutlah pada rekan setim yang seperti babi. Kata-kata bijak, Yuan Gongxi. Tatapan Jun Changqiao dingin, kamu menantang garis bawahku lagi. Jika wakil kepala gerbang Kaisar Iblis yang terbaring di ranjang mengetahui hal ini, dia pasti akan memuntahkan 3 liter darah. Jun Patriark, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka pergi ke sana tanpa izin. Kepala keluarga, Li Qingyang berjalan ke aula utama, bagaimana kita harus menghadapi keempat orang ini? Jun Changqiao berkata, saya hanya khawatir bahwa saya tidak dapat menemukan tempat persembunyian Sekte Kegelapan. Sekarang mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan kepala mereka kepada saya secara alami harus, dengan ekspresi dingin, dia berkata, interogasi mereka dengan siksaan. Dia tampak netral dalam masalah antara gerbang Kaisar Iblis dan sekte-sekte yang saleh, tapi kenyataannya, dia sedang mencari markas Sekte Kegelapan saat kedua belah pihak sedang bertarung. Di masa lalu, Jun Changqiao telah menyergap murid-murid sekte itu berkali-kali. Secara alami, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, Sekte Kegelapan telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Karena mereka berani berdiri di tempat terbuka dengan identitas gerbang Kaisar Iblis, mereka pasti tidak perlu takut. Bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan sekte mereka untuk memusnahkan mereka, mereka mungkin akan digantikan oleh fraksi Raja Iblis atau Istana Raja Iblis. Untuk menghadapi kekuatan semacam ini, selama dia menyerang, itu pasti fatal. Jaringan intelijen Drizzle Hall sudah beroperasi penuh. Jiang Ya sedang mencari petunjuk di seluruh dunia. Selama gerbang Kaisar Iblis terus menimbulkan masalah dengan sekte-sekte yang saleh, cepat atau lambat mereka akan terungkap. Ini juga mengapa wakil ketua sekte dari gerbang Kaisar Iblis, yang bisa dengan mudah membunuhnya di Gunung Refleksi, membiarkannya pergi. Karena pihak lain mungkin hanya menjadi salah satu pemimpin. Membunuhnya tidak akan berpengaruh, dan bahkan mungkin membuat pihak lain lebih waspada. Jun Changqiao berpura-pura menjadi pihak yang netral. Kalian bunuh diri, aku akan bertanggung jawab untuk menonton pertunjukan. Pada kenyataannya, saya akan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan dalam kegelapan. Saya akan menunggu sampai saya menemukan sekte kegelapan yang telah berulang kali menargetkan saya. Kemudian, saya akan menggunakan cambuk kulit Ieria untuk mencambuk mereka. Sekarang, menangkap 4 pembudidaya iblis jelas merupakan peluang bagus. Apakah kamu mengambil barang-barang yang mereka gunakan untuk bunuh diri? Jun Changqiao bertanya. Li Qingyang berkata, pandangan ke depan Patriark adalah saleh. Orang-orang ini menyembunyikan racun di mulut, lengan baju, dan sepatu bot mereka. Murid ini memberi mereka makan kambing. Setelah makan, mereka langsung mati. Tidak mengherankan bahwa seorang prajurit kematian akan melakukan hal seperti itu, kata Jun Changqiao. Kepala keluarga, Liu Wanxi berjalan masuk dan menyeka air matanya, beberapa kambing yang dibesarkan murid tiba-tiba semuanya mati tanpa alasan. Petik 2, Li Qingyang terdiam, dia diam-diam mundur, dan kemudian menghilang seperti angin. Ah, Liu Wanxi mengejar keluar aula dengan pisau dapur dan meraung keras, kakak kedua, Anda berani meracuni kambing saya. Di dalam sel, Zhao Doudou meletakkan satu kaki di tempat tidur dan berkata, melihat bagaimana kalian bertiga disiksa dengan sangat menyedihkan, Anda pasti telah menyinggung sekte sepanjang masa sampai mati. Sebagai napi nomor 1, ia banyak mengalami sesama napi. Selama dia terluka ketika dia masuk, dia akan bisa menyimpulkan beberapa hal. Namun, Zhao Doudou berkata, jangan terlalu khawatir, dari pengalaman saya, selama sekte yang Anda wakili membayar tebusan yang cukup, Anda pasti akan dibebaskan dengan sopan. Anda bahkan mungkin diberi makan. Dia berbicara tentang Semisage yang ditangkap dari sekte suci yang menentang dunia dan sekte suci Hao Guang.
Aku akan memberitahu Anda, makanan sekte sepanjang masa ini sangat lezat. Jika kamu bisa ditebus, selama kamu bisa makan, itu pasti tidak akan rugi. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu direkrut dan diserahkan. Dari pengalaman saya, jika kalian bukan tipe orang yang pantang menyerah, sebaiknya cepat menyerah, karena saat itu, ada seorang pria berambut ungu yang sangat keras dan diseret untuk dipukuli, setiap hari. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menyerah. Katakan padaku, bukankah dia hanya menderita? Hal yang paling tragis adalah orang sepertiku. Tidak ada yang punya uang untuk menebus saya, dan saya tidak ingin menyerah. Saya telah dikurung di sel setidaknya selama 2 atau 3 tahun, tidak, saya khawatir sudah 4 atau 5 tahun. Zhao Doudou berkata sambil menyeka air matanya. Sedikit, bocah, hantu, yang sudah bangun tetapi kimeridiannya disegel dan terluka parah, terbaring di tanah dan meringis, jika kamu terus berisik, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah menjadi tahanan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mati, yang membuatnya sangat kesal. Sekarang ada orang yang mengoceh di sampingnya, dia hampir pingsan. Dibandingkan dengan mereka bertiga, Shadow jauh lebih bahagia. Di sel yang dikurung, hanya ada kepala istana kuil 9 racun yang keras. Meskipun ruangan itu dipenuhi dengan laba-laba dan kalajengking, sebagai penggarap iblis, dia secara alami tidak takut. Botak, Zhao Doudou memandang Dai Lu, yang tampaknya menghadap ke dinding, dan dengan sungguh-sungguh menasihati, Jun Patriark menyarankan Anda untuk memasuki sekte berkali-kali, mengapa Anda begitu keras kepala? Saya Dai Lu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memasuki sekte sepanjang masa. Jadi, Zhao Doudou mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan kagum, kamu adalah pria paling pantang menyerah yang pernah saya lihat di penjara. Berderak, pada saat ini, pintu sel terbuka. Zhao Doudou dengan cepat melompat turun dari tempat tidur dan bersembunyi di sudut. Menurut pengalamannya, karena seorang tahanan baru dikurung, sekte sepanjang masa pasti akan datang untuk menginterogasinya. Tentu saja, Jun Changqiao masuk dari luar dan melambai kepada murid-murid yang menyertainya. Su, Li Fei dan Tian Qi melangkah maju dan menggantung Abu Rishman yang terluka parah dan 2 lainnya dengan rantai besi. Kalian bertiga, Jun Changqiao duduk dan tertawa, bersikaplah lunak jika kamu mengaku, tegas jika kamu menolak. Petik 2, petik 2. Seorang priabur mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan berkata, kami tidak tahu apa-apa, dan kami tidak akan mengatakan apa-apa. Jika Anda ingin menyiksa kami, maka menyerahlah. Apakah begitu? Jun Changqiao benar-benar tidak percaya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, perlakukan kalian bertiga dengan baik. Ya, Li Fei dan Tian Qi mengepalkan tangan dan berjalan mendekat. Tepat ketika mereka akan bergerak, Yao Mengying muncul di pintu sel dan berkata, Patriark, bisakah saya menginterogasi mereka? Dia mendengar dari Liu Wanshi bahwa sekte tersebut telah menangkap 4 pembudidaya iblis dan buru-buru bergegas. Adik muda kecil, Li Fei berkata, lebih baik menyerahkan interogasi tahanan kepada saudara-saudara senior. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, gadis ini juga seorang pembudidaya iblis, sepertinya tidak buruk membiarkan dia menginterogasi pembudidaya iblis. Kultivator setan, seorang pria dan hantu Burish mencoba yang terbaik untuk memutar leher mereka untuk melihat ke pintu. Sampai mereka bertemu mata Yao Mengying, jiwa mereka tampaknya telah mengalami pukulan berat, dan tangan dan kaki mereka mulai gemetar tak terkendali. Adegan ini diperhatikan oleh Jun Changqiao. Gadis, aku akan menyerahkan mereka bertiga padamu. Ya. Yao Mengying masuk dan berkata, 2 saudara senior, tolong biarkan mereka pergi. Hua, rantai besi ditarik, celepuk. Abu Rishman and Ghost yang tidak terikat langsung berlutut di tanah, wajah lemah mereka dipenuhi rasa takut dan gentar, seolah-olah mereka sangat takut pada gadis kecil ini yang tiba-tiba muncul di sel. Tanda pisah, PS, mengemis suara bulanan, mengemis suara rekomendasi. Terima kasih kepada para pembaca yang telah memberi tips selama periode ini. Seorang Burishman dan Ghost terluka parah, dan meridian mereka disegel. Dapat dimengerti bahwa mereka lumpuh di tanah, tetapi tidak dapat dibayangkan bahwa mereka berlutut di tanah. Zhao Doudou tercengang, ketiga bersaudara itu digantung, dan tekad di mata mereka membuatnya berpikir bahwa mereka adalah pria murni seperti Dai Lu. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan takut begitu cepat. Atau, apakah gadis yang datang sangat kuat? Zhao Doudou melirik sekilas dan menemukan bahwa meskipun Yao Mengying sangat imut, tidak ada yang istimewa darinya. Dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah ketiga bersaudara ini dibujuk oleh saya?
Daripada berjuang sampai akhir, mengapa mereka tidak menyerah saja? Karena gadis kecil itu memiliki tubuh iblis bawaan dan dapat secara tak terlihat mengintimidasi para pembudidaya iblis. Jun Changqiao menebak. Yao Mengying berjalan mendekat dan berdiri di depan 3 orang yang berlutut dengan tangan di belakang punggungnya seperti penguasa tertinggi. Dia berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sekte saya sepanjang masa untuk menimbulkan masalah? Adik junior kecil sangat keren, pikir Li Fei. Bur, Gui Mei dan 2 lainnya tidak berani mengangkat kepala mereka saat mereka berlutut di tanah, gemetar. Yao Mengying tidak melepaskan kultivasinya, tetapi tubuhnya memancarkan keagungan tertinggi yang hanya bisa mereka rasakan. Tekanannya begitu besar sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Berbicara, celepuk, celepuk. Petik 2. Seorang pria Bur dan 2 lainnya sangat terkejut sehingga mereka langsung jatuh ke tanah. Petik 2, petik 2. Mulut Zhao Doudou berkedut. Suara gadis ini jelas sangat manis. Bagaimana itu membuat mereka takut sejauh ini? Gadis kecil, Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, tanyakan kepada mereka siapa mereka yang pertama. Oke, Yao Mengying berkata dengan wajah dingin, siapa kamu? Anda dari sekte apa? Petik 2. Seorang pria Bur dan hantu berjuang keras, tetapi ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka memaksa mereka untuk berbicara serempak. Kami dari gerbang Kaisar Iblis. Di mana gerbang Kaisar Iblis? Di Pegunungan Dusky Crow. Ketiganya ingin tutup mulut, tetapi pikiran mereka selalu berada di bawah tekanan tertinggi, jadi mereka hanya bisa memilih untuk mengaku. Pegunungan Gagak Dusky. Jun Changqiao berpikir, salah satu dari 3 area terlarang. Ada banyak area terlarang di benua Starfall, dan 3 yang paling menakutkan, Pegunungan Dusky Crow Mountain adalah salah satunya. Pegunungan Dusky Crow gelap, dan ada binatang buas di mana-mana, bahkan ada racun yang menghalangi indera spiritual. Bahkan Wu Huang akan hilang jika dia masuk. Lokasi yang tepat, kata Yao Mengying. Kita. F***. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, sangat mengagumkan. Tidak mudah bagimu untuk memiliki kultivasimu saat ini. Patriarko berbudi luhur, maukah kamu tunduk padanya? Yao Mengying bertanya. Jun Changqiao tercengang. Dia mengajukan pertanyaan pertama, tetapi dia tidak mengatakan ini. Gadis kecil itu sangat peka sekarang. Tidak buruk. Wajah Aborigine dan Ghost menjadi ganas. Mereka berjuang di dalam hati mereka. Jelas, mereka sangat tahan untuk tunduk pada Jun Changqiao. Jawab aku. Mata Yao Mengying bersinar dengan cahaya aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pahlawan besar dari 10.000 tahun yang lalu yang berani melawan langit dan bumi dan matahari dan bulan. Seorang pria Bur dan 2 lainnya sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah. Setiap rambut di tubuh mereka berdiri. Aura gadis ini terlalu menakutkan. Itu membuat mereka merasa seperti berada di puncak gunung. Setelah melewati lembah iblis, Yao Mengying sudah memiliki potensi Kaisar Iblis. 3 pembudidaya iblis murni pasti akan takut padanya. Aku menyerah. Serahkan asal jiwamu. Ketika Jun Changqiao memegang asal jiwa di tangannya, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mereka bertiga menyerah begitu cepat dan teliti. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Yao Mengying akan memiliki efek ajaib pada pembudidaya iblis. Jika aku tahu, aku akan membawanya ke negara awan barat untuk menemukan gerbang Kaisar Iblis. Lalu, aku akan langsung menggabungkan kekuatan ini. Jun Changqiao berpikir dalam hati. Kepala keluarga, Yao Mengying tersenyum. Masih ada seorang wanita di penjara. Saya akan pergi dan membujuknya. Pergi, kata Jun Changqiao. Dia tidak meninggalkan sel. Dia memandang Dai Lu, yang menghadap ke dinding dan merenung, dan berkata, wah, sudahkah kamu memikirkannya? Dai Lu tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika 3 pembudidaya iblis mengakui kekalahan di depannya dan tidak pernah bergabung dengan sekte sepanjang masa, hati mereka tidak pernah terguncang. Semua jenis kehidupan protagonis dimainkan di sini lagi dan lagi. Hanya Brother Green Scarf yang masih teguh mempertahankan semangat pantang menyerah. Jun, Patriark, Zhao Doudou menangis. Aku ingin bergabung dengan sekte sepanjang masa. Dia telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi dia diabaikan setiap saat. Kali ini, Jun Changqiao berkata, kamu memiliki pengalaman di penjara. Kamu bisa dianggap sebagai bakat. Tetaplah di sini dan beri pencerahan kepada para tahanan. Beritahu kafetaria untuk mengirim 3 kali sehari tepat waktu. Jangan biarkan dia kelaparan. Ya, bawa ketiganya ke Medical Peak dan biarkan Sun Wukong merawat mereka. Ya, berderak.
Pintu sel tertutup kembali. Zhao Doudou, yang meringkuk di sudut, tampak bingung. Dia tidak sedih dengan kehilangan ketiga teman satu selnya. Sebaliknya, setelah beberapa saat, dia mulai menari dan tertawa. Sebelumnya, itu adalah 1 kali makan sehari. Sekarang, itu adalah 3 kali makan sehari. Kebahagiaan, tetap di sini dan beritahu para tahanan. Mengingat apa yang dikatakan Jun Changqiao sebelum dia pergi, Zhao Doudou perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata, apakah dia sangat memikirkanku? Jun, Patriark, dia berdiri dan berkata dengan tatapan tegas, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mencerahkan para tahanan. Botak, Zhao Doudou muncul di depan Dailu dan dengan sungguh-sungguh menasihati, Jun Patriark sangat baik padamu. Sebagai pribadi, kamu harus tahu bagaimana cara bersyukur. Jangan memaksakan diri, cepat menyerah pada sekte sepanjang masa. Hidup itu seperti secangkir teh. Tidak akan pahit seumur hidup, tapi akan pahit untuk sementara waktu. Selama kamu memiliki sikap yang baik dan tidak menyerah, sejauh apapun jalan yang kamu tempuh, yang pahit akan berakhir dan yang manis akan berakhir. Ding, instruktur Chicken Soup for the Soul Zhao Doudou telah online. Yao Mengying sangat pandai berurusan dengan pembudidaya iblis. Tidak lama setelah dia memasuki penjara wanita, dia membawa asal jiwa Sado ke aula utama dan berkata, Patriark, wanita itu telah menyerah. Luar biasa, Jun Changqiao mengacungkannya. Tanpa Yao Mengying, yang memiliki tubuh iblis bawaan, akan sulit untuk memaksa keempat pembudidaya iblis untuk menyerah. Itu benar, gadis. Jun Changqiao berkata, Tuan Gerbang Kaisar Iblis memiliki tubuh iblis bawaan. Bagaimana menurutmu? Yao Mengying berkata dengan pasti, hanya murid ini yang mewarisi tubuh iblis bawaan. Tidak akan ada yang kedua di dunia. Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, kalau begitu, Gerbang Kaisar Iblis ini dengan sengaja berbohong kepada dunia luar tentang tubuh iblis bawaan dan kemudian menarik semua pembudidaya iblis di dunia. Kepala keluarga, Yao Mengying berkata, jika kamu pergi ke pegunungan Dusky Crow, tolong bawa murid ini. Dia sangat penasaran siapa yang berani berpura-pura memiliki tubuh iblis bawaan yang hanya dia miliki. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Ding, anggota sekte, 5.050.000. Petik 2. Ding, misi sekte diaktifkan. Petik 2. Di pavilion misi sekte baru muncul. Itu berarti selama murid menyelesaikannya, sekte dapat ditingkatkan. Aula Tuan Li, Jun Changqiao mentransmisikan suaranya, beritahu pusat sertifikasi dan minta mereka mengirim seseorang untuk mengesahkan nilai sekte. Sertifikat lain, di pusat sertifikasi, Yi Tianxing terkejut ketika mendengar berita itu. Belum lama sejak mereka dipromosikan ke kelas 4. Menurut waktu di benua bintang jatuh, itu memang belum lama. Penatua Zhou, Penatua Zen. Yi Tianxing memerintahkan, silakan. Ya, Penatua Zhou dan Penatua Zen meninggalkan kota kekaisaran mandat surgawi dan bergegas ke sekte sepanjang masa. Terutama ketika mereka berpikir untuk bisa makan masakan Liu Wanxi segera, mereka mulai ngiler. Setelah beberapa sertifikasi, mereka berdua dapat melihat bahwa sejak sekte sepanjang masa telah diterapkan lagi, mereka pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk lulus. Mereka hanya akan melalui gerakan. Poin utamanya adalah mereka bisa makan makanan lezat dunia. Jika bukan karena status mereka, kedua tetua ingin datang ke sekte sepanjang waktu setiap beberapa hari untuk makan. Hari berikutnya, Penatua Zhou dan Penatua Zen tiba di sekte sepanjang masa. Ketika mereka melihat gunung-gunung yang tinggi, mereka sangat terkejut. Mereka telah ke sekte ini berkali-kali. Setiap kali, ada perubahan yang berbeda. Kali ini, perubahannya bahkan lebih intens. Mereka bahkan bisa mencium bau warisan sekte besar. Setelah modifikasi medan, meskipun sekte sepanjang masa masih merupakan sekte kelas 4, dalam hal skala dan lingkungan, itu sebanding dengan sekte kelas 1 atau kelas 2. Tentu saja, kekuatan teratas juga tidak lemah. Lagi pula, ada kultivator seperti Raja Ungu dan Ding Xinguang, yang berada di level Wuseng. Murid inti, yang dipimpin oleh Li Qingyang, semuanya telah menembus ke tingkat Wu Huang. Belum lagi mereka bisa mengguncang seluruh benua dengan langkah kaki mereka, setidaknya dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka tidak kalah dengan sekte kelas 2 atau kelas 3. Ini hanya awal, saat lebih banyak murid memasuki puncak Martial King dan memperoleh surga talisman, mereka akan memasuki medan perang dimensional untuk pengalaman praktis. Hanya akan ada lebih banyak pembudidaya tingkat kaisar. Ada banyak pembudidaya tingkat raja seperti anjing, dan pembudidaya tingkat kaisar ada di mana-mana. Pernyataan sarkastik ini mungkin bisa dilihat di Sect of All Times.
Kamu berdua, Jun Gouseng tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin disertifikasi dulu atau makan dulu? Makan, Penatua Zhou dan Penatua Zhen berkata serempak. Di masa lalu, mereka bisa menahan keinginan untuk disertifikasi terlebih dahulu. Sekarang, mereka berhenti berpura-pura. Ayo lakukan, hanya untuk makanan, silahkan. Liu Wanxi secara pribadi memasak dan menyiapkan meja yang penuh dengan makanan lezat. Setelah mereka berdua makan, jiwa mereka disublimasikan. Langit menjadi lebih biru, dan gunung-gunung menjadi lebih tinggi. Jun Patriark, Penatua Zhou berkata, mari kita verifikasi. Silahkan, Jun Changqiao adalah orang pertama yang keluar dari kafetaria. Kemudian, dia mengumpulkan semua eselon atas dan murid sekte tersebut dan memulai penilaian kekuatan. Jun Patriark, setelah 1 jam pengujian yang ketat, Penatua Zhou menyerahkan token dengan kata-kata, tingkat ketiga, yang terukir di atasnya dan berkata, selamat atas promosi sekte Anda ke sekte kelas 3. Terima kasih. Jun Changqiao mengambilnya. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk meningkatkan sekte ke tingkat ketiga. Hadiahnya adalah 10.000 poin pencapaian dan 10.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 3.930.050.000. Petik 2. Ding, nilai pencapaian sekte, 2.220.050.000. Petik 2. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao membuka panel sistem. Ketika dia melihat bahwa sekte telah ditingkatkan dari kelas 4 ke kelas 3, senyum cerah muncul di wajahnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia telah mengubah sekte kelas 9 menjadi salah satu sekte kelas 3 teratas di benua bintang jatuh. Dia merasakan pencapaian. Berbunyi, berbunyi, Jun Changqiao berteriak, mari kita mengadakan perjamuan malam ini untuk merayakan promosi sekte ke kelas 3. Baik, Liu Wanxi memimpin anggota kafetaria dan mulai sibuk. Astaga, 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 di dapur, Ma Yongning dan Lin Yao berdiri di sisi yang berlawanan. Mereka saling memandang dan dengan cepat mengeluarkan pisau dapur mereka. Seketika, cahaya menyilang muncul. Desir, 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 di luar, Qian Buduo sedang bekerja keras untuk membersihkan bahan-bahan untuk perjamuan. Meski prosesnya sedikit membosankan, dia sangat senang melakukannya. Si kecil telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sekte sepanjang masa. Setiap hari, dia akan bangun sebelum ayam jantan berkokok untuk membersihkan bahan-bahan untuk sesama anggota sekte. Tanganku terlahir untuk mencuci sayuran. Para anggota kafetaria sibuk mempersiapkan perjamuan. Jun Changqiao datang ke balai pengobatan dan menyapa 4 penggarap iblis yang terluka. Dia bilang itu salam, tapi itu sebenarnya pertanyaan. Misalnya, kekuatan macam apa gerbang Kaisar Iblis? Berapa banyak murid yang dimilikinya? Berapa banyak benteng yang dimilikinya? Seorang priabur dan yang lainnya, yang asal-usul jiwanya dikendalikan, hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, meskipun mereka tidak mau. Pelindung, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, saya belum memiliki posisi di sekte sepanjang masa. Dalam keadaan normal, sebuah sekte besar memiliki posisi seperti Patriark, Deputi Patriark, Elder, Protektor, Hall Master, dan sebagainya. Sekte sepanjang masa saat ini hanya memiliki sesepuh dan Master Hall. Belum lagi pelindung, bahkan tidak ada wakil Patriark. Seorang pelindung jelas lebih rendah dari seorang penatua. Dalam istilah awam, itu mirip dengan preman sewaan. Kelompok 4 orang bur dan hantu memiliki posisi seperti itu di gerbang Kaisar Iblis. Itulah mengapa mereka adalah kekuatan utama dalam pertempuran melawan sekte-sekte yang saleh di negara awan barat. Setelah batas atas anggota dinaikkan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka berempat menjadi pelindung sekte sepanjang masa. Jun Changqiao bergumam. Tidak banyak penggarap iblis di sekte tersebut. Bukan ide yang buruk untuk menerima Abu Rishman dan yang lainnya. Kepala keluarga, Li Luoqiu berjalan ke aula dan berkata, Penatua Jiang mengirim berita bahwa pangkalan gerbang Kaisar Iblis mungkin berada di pegunungan Daskro. Meskipun Jun Changqiao sudah mendengarnya dari Abu Rishman dan yang lainnya, dia masih sangat yakin bahwa Jiang Ye dapat menemukan informasi penting ini. Beritahu Penatua Jiang untuk tidak masuk secara membabi buta, kata Jun Changqiao. Alasan mengapa sekte kegelapan sakit kepala adalah karena mereka selalu tersembunyi dalam kegelapan. Sekarang mereka tahu lokasi benteng, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gerbang Kaisar Iblis. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan menggosok jarinya sambil berkata sambil tersenyum, tunggu sampai raja ini dan seluruh sekte minum yang enak. Lalu, aku akan mencarimu untuk bersenang-senang. Ketika saatnya tiba, tidak mengakui kekalahan. Senyumnya sangat menakutkan.
Malam datang. Api unggun berkelap-kelip di lapangan latihan, menerangi sekeliling. Deretan meja ditempatkan berdampingan, diisi dengan makanan dan anggur yang lezat. Buka anggurnya, peng-peng-peng. Meterai itu dilepas dan para murid mengisi cangkir-cangkir itu. Jun Changqiao mengangkat cangkirnya dan berkata, semoga sekte kita ada selamanya dan hidup selama surga. Ada selamanya dan hidup selama surga. Meneguk. Meneguk. Semua murid minum semangkuk anggur. Saudara muda Ye, Tianqi berkata dengan heran, mengapa kamu tidak minum? Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, tidak tertarik. Hahaha, Li Fei tertawa, saudara muda Ye pasti takut. Jika kamu minum terlalu banyak, kamu akan menari di sekitar api seperti terakhir kali. Kaisar Malam sangat malu tentang masalah itu. Mendengar dia mengatakannya, dia ingin membalik meja. Adik muda, Li Fei datang dengan semangkuk anggur dan tersenyum, sekte menjadi sekte kelas 3 adalah hal yang menggembirakan. Kamu harus minumkan. Tentu saja, jika kamu takut kehilangan ketenanganmu, maka aku tidak akan memaksamu untuk minum. Ini benar-benar menyentuh tempat yang sakit. Ye Ahniu bahkan lebih marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengambil semangkuk anggur dan berkata dengan wajah dingin, minum. Datang, teguk-teguk, lagi, datang, kakak senior Ye dan kakak senior Li sedang bertarung. Semua murid berkumpul. Jun Changqiao, yang sedang duduk di depan aula, melihat Ye Xingchen menjadi sangat liar dan berkata dengan gembira, tsundere sialan ini berubah sedikit demi sedikit. Tetapi, dia memandang Lu Qianqian, yang sedang duduk sendirian di meja, dan menggelengkan kepalanya, dia sepertinya tidak berubah. Kakak senior Liu, Yao Mengying meletakkan dagunya di atas meja dan melihat kakak laki-lakinya yang minum sepuasnya. Dia berkata dengan menyedihkan, aku juga ingin minum. Liu Wanxi, yang juga meletakkan dagunya di atas meja, berkata, mengapa saya tidak mau? Mendesah. Di penjara, Zhao Doudou berdiri di jendela dan melihat murid-murid sekte sepanjang masa yang bahagia di luar. Dia berkata dengan iri, kapan saya bisa bergabung dengan sekte yang bahagia dan harmonis ini? Berderak, pintu penjara terbuka. Satu hitam dan dua hitam membawa beberapa piring makanan lezat dan sebotol anggur, dan berkata, ini adalah hadiah dari sekte. Terima kasih, terima kasih. Zhao Doudou dengan cepat berlari dan mengendus makanan dan anggur. Jiwanya segera melayang ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan Li Tianxiang. Tidak berguna, Dai Lu, yang tadinya menghadap dinding, berdiri dan duduk di depan meja. Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Selama periode ini, selama seseorang membawakan makanan untuknya, dia akan memakannya tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak tergoda oleh makanan dan tetap teguh. Brengsek, kamu makan semua makanan lagi. Perjamuan tidak berakhir sampai larut malam. Ye Xingchen dan Li Fei minum 2 botol anggur dan kemudian terhuyung-huyung kembali ke kediaman mereka. Keesokan harinya, mereka ditemukan tergeletak di luar kakus. Gemerisik, 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 gemerisik. Di hutan yang gelap, sekelompok orang berjalan dengan tenang. Suara gemerisik lembut datang dari rerumputan dan pepohonan. Ini adalah sekelompok prajurit dengan jubah perang dan topeng. Meskipun mereka tidak memancarkan aura seni bela diri, dilihat dari tindakan mereka, mereka pasti ahli kelas 1. Kepala keluarga, seorang prajurit yang berjalan di depan berhenti dan mentransmisikan suaranya, indera spiritual dibatasi. Saya hanya bisa melihat dalam jarak 2 kaki. Dia tahu dari suaranya bahwa itu adalah Li Qingyang. Di belakangnya adalah Lu Qianqian, Xiao Ziji, Li Fei, Tianqi, He Wudi, dan murid inti lainnya. Di mana Kaisar Malam, dia juga ada di grup. Namun, pada saat ini, dia berteriak dalam hatinya, mengapa saya tidur di luar kakus kemarin? Terakhir kali di perjamuan sekte, dia minum terlalu banyak dan menari di depan api unggun. Kemarin, dia minum terlalu banyak dan tidur di luar kamar. Ini jelas merupakan pukulan bagi harga dirinya. Tidak, Ye Xingchen berkata, aku tidak akan menyentuh setetes alkohol pun di masa depan. Untuk menghindari noda lagi, dia segera memutuskan untuk berhenti minum. Memang, Jun Changqiao duduk di pohon dan menggigit apel. Meskipun racun di sini tidak beracun, ia memiliki efek mengisolasi indera spiritual. Di bawah pohon berdiri Raja Ungu, Raja 100 Bukit, Ding Xingwang, dan Yao Mengying. Eselon atas dan murid inti sekte semuanya ada di sini. Ini berarti bahwa area tempat mereka berada sekarang adalah Gunung Gagak Senja yang menakutkan seluruh benua bintang jatuh. Setelah menjatuhkan 4 pelindung gerbang Kaisar Iblis, pihak lain pasti akan menerima berita itu. Karena itu,
Mereka menjadi liar kemarin dan membawa pasukan utama mereka untuk menyerang. Penatua Jiang, Jun Changqiao berkata, bisakah kamu menembusnya? Tidak, Jiang Ya menggelengkan kepalanya. Dia telah lama menunggu di luar Gunung Gagak Senja. Dia juga mencoba menggunakan roh primordialnya untuk memata-matai, tetapi ketika dia memperluasnya ke area racun, tiba-tiba dipisahkan oleh suatu kekuatan. Sistem berkata, sulit bagi indera spiritual untuk menyebar di area racun. Jika tuan rumah ingin menemukan gerbang iblis yang bergerak, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Sesulit naik ke surga, Jun Changqiao berkata, aku tidak percaya. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan alat pencari harta karun seperti kompas dan berkata, gerbang Kaisar Iblis pasti memiliki banyak harta karun. Mungkin kita bisa menggunakan ini untuk mencarinya. Berdengung, kehendaknya memasuki alat pencarian harta karun, dan itu mulai bersinar terang. Suara mendesing. Petik 2. Setelah beberapa saat, bintik-bintik cahaya muncul satu demi satu, dan semuanya berkumpul di area tertentu. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao sangat gembira. Detektor harta karun tidak terpengaruh oleh racun. Sistem, sudah lama terbiasa ditampar wajahnya dengan kecepatan kilat segera setelah selesai berbicara. Ayo pergi. Jun Changqiao memimpin kelompok itu lebih dalam ke dalam gua sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh pencari harta karun. Setelah berjalan beberapa saat, titik-titik cahaya tiba-tiba berubah dan secara kolektif muncul di tenggara. Sepertinya sudah waktunya untuk mengaktifkan fungsi transfer formasi. Gerbang Kaisar Iblis tersembunyi di pegunungan Duscrow, dan itu didukung oleh formasi yang bisa dipindahkan kapan saja. Bahkan jika orang lain mengetahuinya, akan sangat sulit untuk menemukannya di dalam. Namun, Jun Changqiao, yang memiliki pencari harta karun di tangannya, tidak peduli sama sekali. Karena tidak peduli bagaimana Anda bergerak, selama harta sekte masih ada, saya akan selalu dapat menemukannya. Di bagian terdalam dari pegunungan Duscrow, ada sekelompok bangunan. Jika Li Qingyang melihatnya, dia pasti akan dapat menyimpulkan waktu konstruksi dari struktur dan warnanya. Saat ini, di sebuah bangunan yang tampak seperti aula, ada puluhan pria bertopeng hitam. Yuan Gongzi selalu menekankan untuk tidak memprovokasi sekte sepanjang masa, tetapi pada akhirnya, dia terluka oleh Jun Changqiao itu. Dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri. Seorang lelaki tua berbaju hitam terbahak-bahak. Dia harus mendorong sekte tersebut keluar dan secara terbuka bertarung dengan sekte lurus yang terkenal. Sungguh keputusan yang bodoh. Elder Han, pada pertemuan sebelumnya, Anda sangat mendukung tindakan Yuan Gongzi. Mengapa Anda tiba-tiba menentangnya sekarang? Selama itu bermanfaat bagi sekte, orang tua ini akan setuju. Selama itu berbahaya bagi sekte, orang tua ini akan menentangnya. Tidak ada orang lain yang bisa menggambarkan kedua sisi pagar dengan cara yang menyegarkan dan halus. Baiklah. Pria berbaju hitam yang duduk paling dekat dengan kursi utama berkata, kali ini, saya mengumpulkan kalian semua di sini bukan untuk mengkritik Yuan Gongzi, tetapi untuk membahas langkah selanjutnya. Sangat sederhana, Penatua Han berkata, biarkan sekte itu terus bersembunyi dalam kegelapan dan menyergap sekte-sekte yang arogan itu. Ada juga sekte sepanjang masa. Seseorang berkata, orang tua ini berpikir bahwa kita dapat terus melaksanakan rencana sebelumnya. Rencana sebelumnya adalah menargetkan sekte sepanjang masa dan Jun Changqiao, tetapi kemudian dihentikan oleh Yuan Gongzi. Sekarang yang terakhir berada pada posisi yang kurang menguntungkan, secara alami tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Orang berambut ungu itu mampu melukai dan mengintimidasi 4 Wuseng. Ini berarti sekte sepanjang masa kini telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika kita ingin menyingkirkannya, saya khawatir kita akan harus membayar harga. Oleh karena itu, Yuan Gongzi benar-benar salah menghentikan kami dari menargetkan sekte ini. Di halaman yang elegan, Yuan Gongzi duduk di paviliun dengan wajah pucat. Dia belum sepenuhnya pulih dari pukulan telapak tangan Jun Changqiao. Tuan muda, seorang seniman bela diri berkata, Jiang Lingshan telah meminta pertemuan penatua. Mereka pasti menargetkan Anda. Yuan Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang tua ini telah menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri. Sekarang, mereka telah mengambil kesempatan itu. Mendesah, dia menghela nafas dan berkata, ini juga salahku karena memaksa Jun Changqiao menjadi musuh sekte benar. Pada akhirnya, aku pergi mencari Wall dan pulang dengan dicukur. Tuan muda, seniman bela diri itu berkata, pelayan tua ini berpikir bahwa kamu terlalu takut pada anak ini. Jika kamu telah mengerahkan pasukanmu untuk menghancurkan sekte ini sejak awal, tidak akan ada banyak masalah.
Menghancurkan. Yuan Gongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte yang bisa bangkit begitu cepat. Jika tidak memiliki kartu truf yang kuat, itu akan dihancurkan sejak lama. Tuan muda, pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam masuk dan berkata, Penatua Jiang dan yang lainnya telah menolak rencana Anda. Mereka telah memutuskan untuk menggunakan kekerasan terhadap sekte sepanjang masa. Yuan Gongzi mengepalkan tinjunya dan berkata, untuk dapat mengintimidasi 4 Wuseng, kekuatan sekte sepanjang masa sudah jelas bagi semua orang. Jika orang-orang tua ini terus memprovokasi mereka, mereka pasti akan mendorong sekte tersebut ke jurang maut neraka. Saat ini, dia sangat marah. Jika bukan karena sekelompok rekan setim idiot yang menyinggung sekte sepanjang masa tanpa izin, dia mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Jun Changqiao di lembah Maple dan bergabung melawan sekte benar. Tuan muda, ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan oleh pelayan tua ini kepada Anda. Berbicara, seorang pria bur dan yang lainnya kehilangan kontak. Kehilangan kontak, pria berpakaian hitam itu berkata, setelah tuan muda dilukai oleh Jun Changqiao, seorang pria bur dan hantu pergi. Mereka mungkin pergi ke sekte sepanjang masa untuk membalaskan dendammu. Apa? Yuan Gongzi berdiri tiba-tiba. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia tidak bisa menahan luka-lukanya dan segera memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian berkata dengan marah, sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Pelayan tua ini bertanya-tanya apakah kita harus pergi mencari mereka. Yuan Gongzi menekan amarahnya dan menopang dirinya di atas meja batu. Sudah berapa lama sejak kita kehilangan kontak? 3 hari, pria berpakaian hitam itu berkata. Mendesah. Yuan Gongzi duduk, seluruh tubuhnya kuyu. Dia berkata, tidak perlu mencari mereka. Mereka pasti mati di sekte sepanjang masa. Slip kehidupan jiwa mereka belum hancur. Belum hancur. Yuan Gongzi terkejut. Mungkinkah mereka ditangkap oleh sekte sepanjang masa? Pria berpakaian hitam itu hendak berbicara ketika dia mendengar sebuah laporan. Dia berkata, Yang Zu Barat Daya mengirim berita terbaru. Pada hari perekrutan sekte sepanjang masa, seorang pria dan hantu Burish datang untuk menantang mereka. Mereka dipukuli secara brutal oleh murid-murid sekte sepanjang masa, Ye Xingchen dan Xiao Ziji. Mereka juga dibawa ke atas gunung dan tidak pernah turun lagi. Mereka benar-benar ditangkap. Yuan Gongzi berkata, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Pria bur dan yang lainnya tidak akan membocorkan lokasi sekte, kan? Keempat orang ini secara pribadi dipersiapkan oleh Tuan Muda. Mereka seharusnya tidak mengkhianati sekte, kan? Kata pria berpakaian hitam itu. Tidak, Yuan Gongzi berkata, jika itu sekte lain, saya percaya bahwa Abu Rishman dan yang lainnya tidak akan membocorkan informasinya. Tapi Jun Changqiao ini mungkin punya cara untuk memaksanya keluar. Tidak masalah bahkan jika dia melakukannya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan percaya diri, sekte kami tersembunyi di pegunungan Duscrow dan memiliki formasi teleportasi. Dia pasti tidak akan bisa menemukannya. Alis Yuan Gongzi semakin berkerut. Dia berkata, Jun Changqiao tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Cepat beritahu Aula Penatua dan minta mereka waspada. Jika dia benar-benar datang ke sini, maka ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, raungan memekakkan telinga tiba-tiba datang dari luar gerbang gunung. Formasi sekte yang awalnya tidak terlihat langsung muncul. Yuan Gongzi, aku secara khusus datang untuk berkunjung hari ini. Mendengar suara Jun Changqiao, Yuan Gongzi duduk di bangku batu dan berkata dengan ekspresi bingung, orang ini benar-benar datang ke sini. Di luar gerbang Kaisar Iblis, meriam lapangan dipasang di tempat-tempat tinggi, dan asap memenuhi udara. Bola meriam itu membombardir area itu, dan penghalang cahaya secara bertahap muncul. Itu berarti gerbang Kaisar Iblis memiliki formasi pelindung sekte. Situasi ini sangat normal. Sekte kuat mana yang tidak memiliki tindakan perlindungan? Aku telah berdosa, Jun Changqiao berkata, tembakan meriam lagi. Dia telah bertarung dengan gerbang Kaisar Iblis berkali-kali dan bisa dianggap sebagai teman lama. Karena dia datang dari jauh, akan memalukan jika dia memberinya hadiah ucapan selamat. Bang, suara memekakkan telinga datang lagi. Bola meriam, yang membawa kekuatan yang kuat, sekali lagi menabrak formasi pelindung sekte. Segera, asap mengepul menutupi langit. Kakak, tiba-tiba, suara retakan bisa terdengar. Seolah-olah formasi kuno, yang telah ada sejak lama, tidak dapat menahan pemboman bola meriam dan benar-benar runtuh. Kemudian, itu berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan menghilang bersama angin. Kepala keluarga, Xiao Ziji berkata dengan kaget,
menggunakan batu heksagram untuk membuat bola meriam jauh lebih kuat daripada inti kristal. Tidak heran kedua bola meriam itu lebih kuat daripada formasi yang membombardir benua Laut Merah. Ternyata energi itu dikumpulkan dari batu roh dari 9 benua surga. Untuk meninggalkan kesan yang baik di gerbang Kaisar Iblis, Jun Gouseng telah membayar mahal untuk kunjungan ini. Desir, desir, setelah formasi rusak, lusinan sinar cahaya terbang keluar dan melayang di depan gerbang, melotot dengan marah. Orang-orang ini adalah para tetua yang telah berbicara di aula utama. Cek-cek, Jun Changqiao berkata, sekte Anda memiliki beberapa ahli. Sepertinya Anda telah hidup dalam pengasingan selama ribuan tahun dan tidak menonjolkan diri. Lebih dari 20 half science terbang keluar, dan Wu Sheng memiliki setidaknya 8 dari mereka. Bahkan sekte teratas dari benua Starfall mungkin tidak dapat menghasilkan barisan seperti itu. Jika ditempatkan di medan perang planar, itu akan menjadi sangat biasa. Karena banyak benua tingkat tinggi dapat menghasilkan barisan seperti itu, dan mereka bahkan dapat menghasilkan beberapa di antaranya. Jika dia tidak pergi ke medan perang planar dan mengalami pembantaian gila-gilaan, Jun Changqiao mungkin akan panik saat melihat begitu banyak half science dan Wu Sheng. Tapi sekarang, dia bisa menghadapi mereka dengan senyuman. Terlalu sedikit. Beri saya lebih banyak, maka saya akan bersemangat. 100 murid gerbang Kaisar Iblis muncul. Dilihat dari aura mereka, yang terlemah di antara mereka adalah Raja Bela Diri. Ada juga puluhan Wu Huang, Li Qingyang dan yang lainnya tetap tanpa ekspresi. Mereka, yang juga telah mengalami pembantaian di medan perang planar, sama sekali tidak terganggu oleh pemandangan sekecil itu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Dengan begitu banyak kekuatan utama dan kekuatan inti, sekte Kaisar Iblis benar-benar kuat. Tidak heran dia berani melawan sekte yang benar. Pada saat ini, pemandangan yang muncul adalah beberapa lusin orang dari sekte sepanjang masa yang dipimpin oleh Jun Changqiao berhadapan dengan hampir 100 pejabat tinggi dan murid gerbang Kaisar Iblis. Udara tampaknya telah membeku, dan aura pembunuh berkumpul di sekitar mereka. Pertempuran hebat sudah dekat. Jun Changqiao, tetua gerbang Kaisar Iblis bernama Jiang Lingshen, yang berdiri di depan, berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Ini adalah hal yang paling membingungkan baginya dan para pejabat tinggi. Bagaimanapun, sekte itu tersembunyi di kedalaman pegunungan Dustrow, dan ada formasi mantra yang bergerak pada waktu yang tetap. Tanpa metode khusus, menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana saya menemukan tempat ini tidak lagi penting. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, yang penting adalah aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah, dia berhenti, dan dengan tatapan dingin, dia berkata, untuk menyelesaikan akun. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, ruang itu tiba-tiba beriak. Dua tetua gerbang Kaisar Iblis tingkat Wu Sheng muncul dari udara tipis, dan tangan mereka yang layu, yang membawa langit penuh aura iblis, ditekan. Mereka bukan dari sekte benar, dan mereka memberi banyak perhatian sebelum bertarung. Jika mereka bisa menyingkirkan target mereka secepat mungkin, mereka pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dua ledakan terdengar, dan ruang itu terguncang sampai terdistorsi. Dua Wu Sheng yang tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam diledakkan, dan kemudian mereka menggantung dengan canggung di depan gerbang sekte, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Jun Changqiao masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Raja Ungu dan Raja 100 Bukit, yang berdiri di sampingnya, menarik tinju mereka, dan aura iblis menyebar dari tubuh mereka, menyebabkan area itu tidak hanya dipenuhi dengan aura iblis, tetapi juga aura jahat yang menakutkan. Ini, Jun Changqiao berkata, akun lain. Jiang Lingshen berkata dengan dingin, kamu telah membunuh banyak orang dari gerbang Kaisar Iblisku selama bertahun-tahun, dan lelaki tua ini tidak pergi ke sekte sepanjang waktumu untuk menyelesaikan akun. Betul sekali, mereka telah menargetkan sekte sepanjang masa sebelumnya, tetapi bukankah mereka pergi untuk wall dan pulang dengan dicukur? Jika mereka berbicara tentang penyelesaian akun, gerbang Kaisar Iblis bisa mencantumkan banyak dari mereka. Suara mendesing. Semakin banyak murid gerbang Kaisar Iblis bergegas keluar dari pelataran dalam dan luar, dan jumlahnya berangsur-angsur meningkat menjadi 1.000, 2.000. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa organisasi yang telah bersembunyi dalam kegelapan sepanjang tahun akan memiliki begitu banyak murid, dan dari aura yang mereka pancarkan, tidak hanya mereka semua pembudidaya iblis, tetapi tingkat kultivasi terendah setidaknya adalah puncak Wu. Zong. Pergi. Mata Jiang Lingshen dingin. Sekte sepanjang masa tiba-tiba menyerang dan bahkan menghancurkan barisan pelindung sekte itu, dan siapapun yang pemarah tidak akan tahan.
Bertarung. Ini adalah suatu keharusan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, para petinggi dan murid gerbang Kaisar Iblis bergegas keluar, dan aura iblis meledak, menyebabkan ruang terdistorsi dengan keras. Dentang, dentang. Saat mereka bergerak, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya menghunus senjata mereka, dan mata mereka memancarkan semangat juang yang kuat. Meskipun mereka bersenang-senang bertarung di medan perang dimensional, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh di lapangan luar, tetapi sekarang mereka berada di rumah mereka sendiri, mereka tidak perlu peduli. Bang! Pada saat ini, Raja Monster Tebing Ungu merobek pakaiannya dan bergegas ke depan dengan telanjang. Dia mengumpulkan energi ungu di tangannya dan langsung menahan 5 petapa bela diri yang terbang ke arahnya. 1 lawan 5, ini jelas merupakan rutinitas harian pemimpin Aulazi. Meskipun Raja 100 Bukit tidak sekuat Raja Ungu, dia juga menahan 1 Wu Sheng, dan kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Ledakan, ledakan, dalam waktu singkat, kedua belah pihak bertukar lusinan pukulan, dan energi mengamuk dengan liar, menyebabkan ruang runtuh dalam skala besar. Gerbang Kaisar Iblis khawatir bahwa pertarungan akan mempengaruhi sekte, dan Raja Ungu dan Raja 100 Bukit khawatir bahwa Li Qingyang dan yang lainnya akan terpengaruh, jadi kedua belah pihak diam-diam menjauhkan diri satu sama lain. Mati. Pada saat itu, Martial Saint lain melangkah keluar dari kehampaan dan menyerang Jun Changqiao. Jelas bahwa dia ingin menangkap pemimpin bandit. Kekeke. Tiba-tiba, tawa aneh datang dari belakang. Ding Xinguang diam-diam berputar di belakang punggungnya dan melepaskan 5 jejak telapak tangan tertingginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2. Penggarap iblis Wu Sheng itu berbalik dengan canggung. Meskipun dia membubarkan serangan satu persatu, dia masih terjerat. Dari 8 Wu Sheng dari gerbang Kaisar Iblis, 7 menjadi sasaran petinggi sekte sepanjang masa, dan hanya Jiang Lingshen yang tersisa. Pria tua, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan memanggil naga giok menanyakan surga, berkata, ayo bertarung. Cukup, dia terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. Jiang Lingshen mencibir dan mengejarnya dengan ledakan energi iblis. Namun, dia juga mengirimkan pesan kepada para murid gerbang Kaisar Iblis, memberitahu mereka untuk membunuh semua murid sekte sepanjang masa di luar gerbang. Kebetulan sekali, Jun Changqiao juga mengirimkan pesan, aku akan meninggalkan kentang goreng kecil ini untukmu. Ya, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mengeluarkan semua jenis peralatan dan masuk ke berbagai posisi pertempuran. Kamera diperbesar, dan tubuh mereka tampak dengan cepat berubah menjadi hitam, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi merah, seperti iblis yang telah dilepaskan dari segel neraka. Murid-murid gerbang Kaisar Iblis yang menerima perintah tetua akan menyerang dengan marah, tetapi ketika mereka melihat mata menakutkan para murid sekte sepanjang masa, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Murid inti dari sekte sepanjang masa seperti iblis yang telah dibuka segelnya. Murid-murid gerbang Kaisar Iblis sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tepatnya, semangat mereka telah ditekan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Membunuh, membunuh. 20,5 sage memimpin serangan. Mereka kagum dengan peralatan yang sangat baik dari para murid sekte sepanjang masa. Namun, kultivasi mereka lebih tinggi, jadi mereka secara alami tidak takut. Saudara muda, Li Qingyang mentransmisikan suaranya. Orang-orang ini terlalu lemah dibandingkan dengan ahli tingkat mistik. Bertarunglah dalam keadaan normalmu. Oke, semua orang mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka baru saja memasuki level Wu Huang, mereka memiliki semua jenis peralatan. Mereka benar-benar tidak takut pada Wu Sheng setengah langkah dari benua bintang jatuh. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, api yang berkobar datang dari belakang. Little Longlong mengaktifkan bentuk keduanya dan terbang dengan langit penuh api. Karena tuannya dan petinggi dari sekte sepanjang masa menahan Wu Sheng dari gerbang Kaisar Iblis, setengah orang bijak ini akan dibiarkan begitu saja. Mengaum, mengaum, raungan binatang roh datang dari hutan. Binatang buas yang dipimpin oleh Penatua Niu juga bergegas keluar. Dalam pertempuran melawan gerbang Kaisar Iblis ini, Jun Patriark tidak hanya membawa para petinggi dan murid inti, tetapi juga para elit dari Spirit Beast Hall. Jika bukan karena ruang dan lingkungan yang terbatas, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan pertempuran skala kecil menjadi pertempuran skala besar dengan berbagai legiun dari War Cavalry Hall. Karena itu, ketika Jun Changqiao memutuskan untuk bermain dengan serius, kekuatan sekte sepanjang masa dapat ditunjukkan. Selesaikan skor. Dia serius. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Little Longlong bergegas seperti bola meriam.
Energi yang berapi-api mendatangkan malapetaka. Beberapa orang setengah bijak di depan merasakan iritasi dan panas, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ledakan, ledakan, tinju api menghujani, memenuhi udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa orang bijak setengah terhuyung-huyung untuk menghadapi serangan itu dan langsung dikirim terbang. Dada mereka semua hangus hitam, dan kulit mereka tampak terkoyak. Ledakan, setengah Santo di depan jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dalam pandangannya yang kabur, seorang gadis kecil dengan kaki telanjang berjalan mendekat. Dia berjongkok di depannya dan dengan lembut mengangkat tangan putihnya yang kecil. Dia tersenyum dan berkata dengan suara ringan, "Biarkan aku memilikimu." Sein setengah langkah terkejut, dan pupil matanya berkontraksi. Tidak, ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari tanah. Segera, lubang yang dalam dengan radius beberapa kaki muncul, dan beberapa bulu berkibar di udara. Adapun setengah Sein yang telah terluka oleh naga kecil, dadanya telah runtuh seperti cakar elang. Matanya terbuka lebar, tapi dia sudah mati. Xiao Moxian berdiri dan berbalik untuk melihat gerbang Kaisar Iblis yang tinggi di udara, senyum cemerlang di wajahnya. Senyumnya sangat manis, namun, Half Sein yang menatap tatapannya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar seorang iblis wanita. Pada saat ini, beberapa setengah sage dengan cepat mendekat. Segala macam energi meletus, meluncur ke arah Xiao Moxian. Naga kecil muncul di belakangnya. Tangannya terulur dari api dan langsung meledakkan puluhan jejak telapak tangan, menakut-nakuti semua setengah sage. Kemudian, dia dengan dingin berkata, "Wanita, cepat dan kacau." "Anda," Xiao Moxian dengan marah memelototinya. Kakinya menyentuh tanah dan dia terbang. Tangannya yang seperti batu giok melambai di udara, mengumpulkan bulu di udara dan menembak ke depan seperti senjata tersembunyi. Ping, peng, peng, petik 2, cahaya melintas di udara. Angka-angka tingkat tinggi dari gerbang Kaisar Iblis dilemparkan ke dalam kebingungan. Meskipun dua binatang kontrak Jun Changqiao tidak memiliki sedikit pun pemahaman diam-diam dan suka bertengkar satu sama lain, dalam pertukaran pukulan singkat ini, lusinan setengah sage sangat terkejut oleh kekuatan yang meletus dari mereka. Dan ini hanya permulaan. Ini karena banteng tua telah membawa binatang rohnya yang kuat untuk membunuh mereka. Dalam hal kekuatan, mereka belum tentu lebih kuat dari setengah sage. Tapi, pertahanan tubuh fana mereka sangat tinggi dan mereka mampu menahan setengah sage tanpa tekanan apapun. "Pergi!" Setengah sage berteriak kepada murid-murid gerbang Kaisar Iblis yang ketakutan. "Membunuh! Membunuh!" Para murid mendapatkan kembali ketenangan mereka dan melepaskan energi iblis mereka. Kemudian, mereka bergegas menuju Li Qingyang dan yang lainnya. Saat ini, Wu Sheng dan Sekte setengah langkah Wu Sheng berimbang. Tapi, dalam hal jumlah murid, gerbang Kaisar Iblis memiliki keunggulan yang jelas. Ini karena mereka memiliki 2 hingga 3.000 murid. Sebaliknya, Sekte sepanjang masa hanya memiliki selusin murid inti. Bukan jumlahnya yang penting, tapi kualitasnya. Li Qingyang dan yang lainnya masing-masing memiliki 6 set baju besi surgawi. Mereka benar-benar tidak takut pada beberapa ribu pembudidaya iblis. Apalagi, meskipun ada banyak dari mereka, mereka tidak semuanya berada di level kuning seperti di medan perang. Yang pertama bergegas adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari gerbang Kaisar Iblis. Mereka menunjukkan keterampilan iblis tipe kekuatan spiritual mereka. Energi hitam memenuhi langit dan runtuh dari segala arah. Menghadapi begitu banyak energi, Li Qingyang dan yang lainnya tetap bergeming. Ini karena Xiao Ziji sudah melangkah maju. Dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Perisai tegak." Elemen tanah menyebar dari lengannya dan langsung bergabung dengan bumi. Bumi retak dengan cepat. 4 dinding pertahanan seperti perisai muncul dan menyelimuti semua rekan muridnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua jenis energi meledak di dinding perisai. Meskipun ada banyak dari mereka dan kekuatan mereka luar biasa, mereka tidak bisa memindahkan dinding sama sekali. Segera setelah serangan selesai, Li Fei menggunakan teknik gerakannya dan terbang keluar dari area pertahanan. Kemanapun dia lewat, sinar cahaya meledak, seperti bola karet, menyeret aliran cahaya saat mereka meledak ke arah yang berbeda. Ledakan, ledakan, seniman bela diri dari gerbang Kaisar Iblis tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka menderita pemboman energi dengan segala macam bakat dan terhuyung-huyung ke tanah. Mati. Tiba-tiba, suara dingin datang dari langit. Ye Xingchen sudah bergegas. Dia menghunuskan Tru yang sword-nya dan memancarkan cahaya yang tajam. Mundur,
Mundur, mundur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. 6 kaisar dari gerbang kaisar iblis tidak punya waktu untuk mundur. Ki pedang yang dingin dan tajam datang untuk mengganggu mereka. Tubuh mereka membeku di tempat, dan bekas pedang halus muncul di leher mereka. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dengan pikiran hancur. Dalam hal membunuh orang, jika seseorang tidak bisa membunuh mereka dalam satu serangan, berlatih seni bela diri tidak akan ada artinya bagi Ye Ahniu. Terlalu menakutkan, mereka bukan manusia, mereka adalah iblis. Bertarung dengan monster seperti itu, lebih baik aku bunuh diri. Aku terlalu sampah, seharusnya aku tidak hidup di dunia ini. Petik 2. Celepuk, celepuk. Petik 2. Lusinan murid sekte iblis yang berdiri di barisan depan tiba-tiba berlutut dan berteriak putus asa. Mereka bahkan berpikir bahwa hidup 1 detik lagi adalah penghinaan. Su Heu diterbang dan melayang di atas seniman bela diri ini yang telah kehilangan kepercayaan dalam hidup. Dia mengangkat 2 jari dan berkata, kalau begitu pergilah ke neraka. Suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. 7 sumlau misterius digunakan. Lampu merah dan oranye langsung menembus udara dan menembus peti lebih dari 20 pembudidaya iblis. Setelah membunuh target, Li Fei, yang berjongkok di pohon jauh, memandang murid-murid gerbang kaisar iblis ke arah lain. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan meletakkannya di pelipisnya. Matanya terfokus, dan kekuatan depresi yang tak terlihat menyebar dalam sekejap. Banyak seniman bela diri yang tingkat kultivasinya di bawah Wuzong dan Martial King kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Kemudian, mereka berlutut di tanah dan menangis sambil memegangi kepala mereka. Ayah, ibu, kamu salah melahirkan aku. Keberadaanku di dunia yang begitu indah adalah noda yang tak termaafkan. Sua, petik 2, Hewudi dan Ye Xingchen terbang. Setelah 2 dealer kerusakan utama membantu mengendalikan target, mereka membunuh penggarap setan dengan mudah. Desis. Li Qingyang juga bergegas. Petir melilit pedang yang sejati, dan kekuatan pedang meningkat pesat. Mungkin mereka juga tahu bahwa gerbang kaisar iblis memiliki terlalu banyak orang dan tidak cocok untuk pertempuran panjang. Oleh karena itu, murid inti dari sekte sepanjang masa yang memiliki konstitusi khusus tidak pelit. Mereka hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Di langit di atas pegunungan Dusky Crow, kekuatan yang kuat meledak dengan liar. Batu-batu gunung dan pepohonan semuanya hancur, dan ruang itu juga hancur. Raja Ungu bertarung melawan Lima Wu Seng seperti seorang raja. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Dalam hal penampilan, pria ini lebih genit daripada Ye Xingchen. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak dia berubah menjadi manusia, dia masih memiliki darah ras binatang. Jika dia bisa menghilangkan kebiasaan pamer, dia pasti bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Ledakan. Kelima Wu Seng menggunakan semua keterampilan mereka dan membuang semua jenis seni bela diri seolah-olah mereka bebas. Pada akhirnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Ungu. Bukan karena mereka menindas mereka. Dengan kondisi Raja Ungu saat ini, bahkan jika dia berdiri di udara dan membiarkan mereka bergantian menyerangnya, dia mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Monster macam apa dia? Penatua gerbang Kaisar Iblis benar-benar runtuh. Jun Changqiao berani datang ke gerbang Kaisar Iblis karena 2 alasan. Pertama, dia memiliki Unstoppable Blade sebagai kartu asnya. Kedua, dia mengandalkan Raja Ungu. Dan orang itu jelas merupakan kartu truf terkuat dari sekte sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, nasi goreng Liu Wanshi tidak sia-sia. Raja Ungu selalu berpikir bahwa dia menanggung penghinaan dan berpura-pura beradab. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia benar-benar baik. Namun, selama dia dikirim untuk bertarung, dia tidak akan mengendur. Pada waktu itu, Jun Changqiao juga sengaja mengujinya. Raja Ungu berkata dengan sungguh-sungguh, ras binatangku tidak seperti kalian manusia. Yang kalian lakukan hanyalah skema dan skema. Selama aku setuju untuk bekerja denganmu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Meskipun ras binatang itu kejam dan kejam, mereka tidak memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Selama mereka memutuskan sesuatu, mereka tidak akan mundur. Penatua Niu dan binatang roh lainnya adalah sama. Mereka mematuhi perintah Raja Ungu. Sekarang mereka adalah anggota sekte sepanjang masa, mereka meminum pil binatang setiap hari dan memiliki atribut langit dan bumi yang lebih kuat. Secara alami, mereka akan melakukan yang terbaik untuk Jun Changqiao. Oleh karena itu, tanpa kekuatan absolut, Jun Changqiao berani menantang gerbang Kaisar Iblis karena makhluk-makhluk roh ini. Ledakan. Di sisi lain,
Raja 100 Bukit masih bertarung dengan Wu Sheng. Dari kelihatannya, dia secara bertahap menang. Ding Xinguang harus menjadi yang paling mewah dari semuanya. Menghadapi penggarap iblis yang sama-sama tidak bermoral, dia sudah menggunakan semua jenis metode jahat. Pertempuran antara Raja Iblis Terjal Ungu dan Raja 100 Bukit tidak terkendali. Mereka menggunakan Demon Ki mereka yang tebal untuk menghadapi lawan mereka. Old Ding dan Martial Saint tidak bertarung langsung. Mereka mencari peluang untuk menyelinap menyerang. Satu pedang sejauh 30.000 mil. Pedang Ki mendinginkan 19 benua. Pada saat ini, suara dingin Jun Changqiao datang dari langit. Pedang Ki yang sepertinya menyapu langit dan bumi merobek langit, meninggalkan bekas pedang besar. Ekspresi Jiang Lingshan berubah. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakan hantu dan melarikan diri dari daerah yang terkena pedang Ki secepat yang dia bisa. Wosh! Pedang Ki melesat melewati dan menghilang dari hutan. Boom, boom, boom. Pohon-pohon dalam jarak 1000 kaki dipotong menjadi dua. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah. Area yang awalnya padat kehilangan sebagian seolah-olah dicukur abis. Suara mendesing. Jiang Lingshan, yang mengelak, melayang di udara. Matanya dipenuhi ketakutan. Senjatamu adalah naga giok meminta pedang surga yang pernah dikumpulkan Kaisar Iblis. Jun Changqiao tersenyum. Ada lebih dari satu. Lebih dari satu. Mata Jiang Lingshan dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia melihat baju besi pria itu dan berkata dengan tidak percaya, apakah ini armor 9 fosfor? Desir, Jun Changqiao datang dengan pedangnya dan menebas pedang Ki lain yang merobek ruang. Jiang Lingshan buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar dan berteriak, "Nak, karena kamu memiliki peralatan yang dikumpulkan Kaisar Iblis saat itu, kamu pasti pernah ke lembah iblis." "Ya," Jun Changqiao berkata, "aku pernah ke sana." Tidak mungkin, tidak mungkin. Jiang Lingshan menyangkal dirinya sendiri. Kaisar Iblis meninggalkan lembah iblis sebagai daerah terlarang bagi sekte-sekte yang saleh untuk pergi ke sana seperti ngengat ke nyala api. Bagaimana Anda bisa menemukan peralatan ini dengan mudah? Karena aku tampan. Jun Changqiao bergegas lagi. Ketika naga giok meminta pedang langit memotong kekosongan, gerakan kedua dari teknik surgawi Ling Jian dilakukan. Itu langsung membentuk aura pedang yang kuat. Jiang Lingshan, yang terselubung, sangat melambat. Agak sulit untuk mengelak, jadi dia melambaikan tangannya. Sebuah lingkaran cahaya terbang keluar dari kehampaan dan bertabrakan dengan pedang Ki. Ledakan, ada ledakan, dan pecahan cahaya ada di mana-mana. Lingkaran cahaya yang dibuang Jiang Lingshan adalah harta pertahanan. Meskipun kualitasnya bagus, itu langsung hancur di depan naga giok meminta pedang surga. Dalam hal kekuatan, itu baik-baik saja. Jika dia bisa menghancurkannya dalam hal peralatan. Pria tua, Jun Changqiao menyerang lagi dan berkata, "Saat itu, Anda mengirim orang untuk menculik murid sekte saya di negara bagian takdir barat. Ini adalah hutang pertama. Saya akan menyelesaikannya dengan Anda." Cukup, astaga. Petik 2. Teknik pedang linear dilakukan, dan ratusan cahaya pedang dicurahkan dalam sekejap. Peralatan Jiang Lingshan tidak bagus, tapi dia masih kuat. Dia menggunakan energi iblis yang suram dan mengubahnya menjadi kepalan tangan dan telapak tangan, mematahkan semua pedang Ki yang masuk. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan di kejauhan. Murid gerbang Kaisar Iblis, Wu Sheng, ditinju oleh Raja Ungu. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia tenggelam ke tanah. Ekspresi Jiang Lingshan berubah jelek. Dia melepaskan indera spiritualnya untuk melihat gerbang gunung dan menemukan bahwa ribuan muridnya dipukuli oleh lebih dari 10 murid sekte sepanjang masa. Sial, bagaimana mungkin sekte kecil kelas 4 begitu kuat? Yuan Gongzi selalu menekankan untuk tidak memprovokasi sekte sepanjang masa, tetapi dia dan para petinggi tidak setuju. Mereka mengira pria itu terlalu berhati-hati dalam tindakannya. Namun, ketika mereka melihat kekuatan patriark sekte sepanjang masa dan petinggi kota kekaisaran, mereka menyadari bahwa wajah mereka telah ditampar. Satu-satunya hal yang menghibur Jiang Lingshan adalah bahwa ada banyak setengah orang suci di sekte tersebut. Sekte sepanjang masa lebih rendah dalam aspek ini. Meskipun mereka sedikit malu pada awalnya, mereka telah beradaptasi dan secara bertahap menjadi lebih unggul. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan menyilaukan tiba-tiba muncul, memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Itu langsung mengguncang dan meruntuhkan sebagian kecil ruang. Cukup, astaga, astaga. Petik 2. 4,5 orang suci dari gerbang Kaisar Iblis kebetulan berada di area ledakan. Mereka segera jatuh seperti malaikat bersayap patah. Kemudian, wajah mereka menyentuh tanah, dan mereka terbunuh di tempat.
Kekeke, Zhen Dejun berjalan keluar dari kegelapan dengan beberapa bendera formasi di tangannya. Dia tertawa aneh dan berkata, bukankah itu hebat? Bukankah itu hebat? Tidak heran inti dari sekte sepanjang masa tidak memberinya kesempatan untuk bersinar. Ternyata mereka bersembunyi di kegelapan untuk secara diam-diam mengatur susunan guntur. Kekuatan ledakan susunan guntur mengejutkan beberapa wuseng dari gerbang Kaisar Iblis yang sedang bertarung. Kekuatan macam apa ini? Mengapa aura yang dihasilkan pada saat ledakan membuat mereka merasa kecil? Cek-cek, melihat area besar keruntuhan ruang di area ledakan, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka bahwa menempatkan kekuatan hukuman guntur dari alam atas dalam susunan guntur akan menyebabkan kematian yang begitu mengerikan. Arya telah melatih kekuatan hukuman guntur di pagoda dan akhirnya menjinakkannya menjadi bayi yang patuh. Kekuatan hukuman guntur berbeda dari atribut khusus si Jingxuan. Setelah pemurnian, itu bisa diintegrasikan ke dalam tubuh seniman bela diri lagi, jadi Jun Changqiao telah memikirkan cara menggunakannya. Kemudian, dia berpikir bahwa karena itu adalah atribut guntur, mungkin lebih baik untuk menempatkannya di arai guntur sebagai mata dari arai. Ide ini didukung oleh Zhen Dejun, dan dia mulai menelitinya bersama Sang Guan Xinyao. Mereka berhasil menciptakan arai ledakan guntur baru dengan kekuatan hukuman guntur sebagai mata arai. Hari ini adalah pertama kalinya digunakan di luar. Dilihat dari fakta bahwa beberapa setengah orang suci terbunuh dalam ledakan itu, kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Ini juga karena kekuatan hukuman guntur telah kehilangan sifat kekerasan aslinya di bawah pelatihan Arya. Kalau tidak, dengan kekuatan yang membombardir Jun Changqiao, bahkan sedikit saja bisa digunakan sebagai mata barisan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Wuseng.